Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Bagaimana kabar iman kita hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi setiap Muslim, yaitu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tapi cinta yang tertanam kuat dalam hati dan tercermin dalam setiap tindakan kita. Kita akan belajar bersama bagaimana cara praktis untuk mencintai Nabi sesuai sunnah, sesuai dengan tuntunan yang beliau ajarkan. Karena mencintai Nabi tak cukup hanya dengan kata-kata, tapi perlu pembuktian nyata. Mari kita dalami bersama. Sahabat, pernahkah kita merenung seberapa besar sebenarnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sebatas ungkapan lisan, atau justru terwujud dalam setiap langkah kehidupan kita? Cinta sejati kepada Rasulullah SAW haruslah dibuktikan dengan ittiba, yaitu mengikuti sunnah beliau. Bukan hanya dalam hal-hal besar, tapi justru dimulai dari hal-hal kecil yang seringkali kita anggap remeh. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana adab kita makan dan minum, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, tetangga, bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Semua itu ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladan utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari akhlak yang mulia, cara beribadah yang khusyuk, hingga bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia. Perbanyaklah salat sunnah, seperti salat duha, tahajud, dan rawatib. Biasakan diri untuk berzikir pagi dan petang, karena itu adalah benteng bagi hati kita. Dan yang tak kalah penting, jauhilah bidah dalam agama. Segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Karena itu bukanlah jalan yang akan dekatkan kita kepada Allah SWT. Ingatlah sahabat, mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukanlah sebuah beban, tapi justru kemuliaan. Karena dengan ittiba, kita sedang berjalan di atas jalan yang lurus, tamat jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah SWT. Sahabat, pernahkah terbersit di hati, bagaimana kita bisa mencintai seseorang yang bahkan tak pernah kita temui? Bagaimana mungkin kita bisa merasa dekat dengan Rasulullah SAW, padahal kita hidup di zaman yang berbeda? Jawabannya adalah dengan mengenal beliau lebih dekat. Bagaimana kepribadian beliau? Bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah? Bagaimana akhlak mulia yang beliau contohkan? Maka, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari sirah Nabi SAW. Bacalah kisah hidup beliau dari sumber-sumber yang terpercaya. Resapi setiap peristiwa, setiap perjuangan, dan setiap hikmah yang terkandung di dalamnya. Pelajarilah hadits-hadits syahih beliau, karena di dalam hadits-hadits tersebut, tersimpan petunjuk hidup yang tak lekang oleh waktu. Dan jangan lupa, kenali dan cintailah keluarga serta para sahabat Nabi SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah saksi hidup kemuliaan akhlak dan perjuangan beliau. Semakin kita mengenal Rasulullah SAW, semakin kita akan merasakan keagungan dan keindahan akhlak beliau. Dan semakin kita mencintainya, semakin kita akan termotivasi untuk mengikuti jejak langkahnya. Sahabat, pernahkah kita merasa rindu kepada seseorang yang sangat kita cintai? Rindu yang begitu dalam hingga membuat hati kita gelisah. Begitu pula seharusnya rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Rindu untuk bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Rindu untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Salah satu cara untuk mengungkapkan rasa rindu itu adalah dengan memperbanyak shalawat kepada beliau. Jadikan shalawat sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ucapkanlah shalawat setiap hari, terutama di hari Jumat. Rasakanlah setiap lantunan shalawat yang keluar dari lisan kita. Bukan sekedar bacaan, tapi ungkapan cinta dan kerinduan yang mendalam. Bayangkanlah wajah Rasulullah SAW yang penuh dengan cahaya. Rasakanlah ketenangan dan kebahagiaan yang menyelimuti hati saat melantunkan shalawat. Ingatlah sahabat, shalawat kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga sampai kepada beliau. Chapter 4, Menyebarkan dakwah dan akhlak Nabi. Sahabat, jika kita mencintai seseorang, tentu kita ingin orang-orang yang kita cintai juga mengenal dan mencintai orang yang kita cintai, bukan? Begitu pula seharusnya dengan Rasulullah SAW. Kita tidak boleh egois dengan hanya mencintai beliau untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus menyebarkan cinta itu kepada orang lain.
Bagaimana caranya? Dengan menyebarkan dakwah dan akhlak Nabi Sallallahu. Sampaikanlah sunnah-sunnah beliau kepada keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Ajaklah mereka untuk mencintai sunnah Nabi Sallallahu dengan cara yang lemah lembut dan penuh hikmah. Jangan sampai dakwah kita justru menjauhkan hati mereka. Jadilah contoh teladan dalam berakhlak mulia. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang penuh kasih sayang, toleransi, dan kedamaian, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ingatlah sahabat, menyebarkan dakwah dan akhlak Nabi SAW adalah tugas mulia. Karena dengan begitu kita telah ikut serta dalam meneruskan risalah Rasulullah SAW. Dan itu adalah bukti nyata dari kecintaan kita kepada beliau. Chapter 5. Bersyukur kepada Allah dengan cara Nabi. Sahabat, pernahkah kita berpikir bagaimana cara Rasulullah SAW mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT? Apakah hanya dengan ucapan di lisan? Tentu tidak. Rasa syukur beliau terwujud dalam setiap tindakan dan ibadah yang beliau lakukan. Beliau selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik di saat lapang maupun sempit. Maka, mari kita belajar dari Rasulullah SAW bagaimana caranya bersyukur dengan sebenar-benarnya. Salah satunya dengan menjalankan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa lainnya. Biasakanlah diri untuk selalu mengaitkan setiap nikmat yang kita terima dengan Allah SWT. Bukan hanya di momen-momen tertentu, tapi setiap saat dan setiap waktu. Isilah waktu kita dengan amal-amal yang disyariatkan, bukan dengan tradisi-tradisi yang tidak memiliki dasar hukum dalam agama. Ingatlah sahabat, bersyukur dengan cara Nabi akan menjadikan hidup kita lebih bermakna dan penuh berkah. Karena dengan bersyukur, Allah SWT akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Chapter 6. Menjaga akidah dan akhlak. Sahabat, pondasi utama dalam Islam adalah akidah. Tanpa akidah yang lurus, amalan kita akan sia-sia. Begitu pula dengan akhlak. Akhlak yang mulia adalah cerminan dari keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, "Riya." Maka mari kita jaga akidah kita dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Murnikanlah tauhid kita hanya kepada Allah SWT. Jaga akhlak kita dengan meladani akhlak Rasulullah SAW. Bersikaplah tawadu, jujur, amanah, dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Jaga lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat, ghibah, dan fitnah. Jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, seperti riya, ujub, dan hasad. Outro, sahabat sekalian, mencintai Nabi Muhammad SAW bukanlah sekedar ungkapan di bibir atau perayaan seremonial semata. Tapi lebih dari itu, mencintai Nabi adalah dengan mentaati perintahnya, mengikuti sunnahnya, dan menjauhi larangannya. Mencintai Nabi bukan hanya dengan peringatan atau simbol, tetapi dengan ketaatan tulus dan hidup yang mengikuti jalannya. Sebagaimana perkataan Imam Malik, siapapun yang menganggap sesuatu itu baik dalam agama, padahal tidak dilakukan Nabi, berarti dia menuduh Nabi mengkhianati wahyu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jika video ini bermanfaat, bantu like, subscribe, dan share. Siapa tahu ada saudara kita